menerima salat salah seorang di antara kamu apabila dia dalam kondisi berhadas sampai kemudian dia berwudu. Maka kaum muslimin, belum sah rasanya ibadah salat seorang hamba, belum sah rasanya ibadah salat yang kita kerjakan kalau seandainya seseorang memasuki salat tanpa wudu. Maka ulama kemudian mengatakan wudu merupakan syarat sahnya salat seorang hamba. Ibarat kata kalau salat itu sebuah bangunan, kalau seandainya salat itu sebuah rumah, maka untuk bisa masuk kepada rumah itu kita harus betul-betul menyempurnakan bagaimana kita mengerjakan wudu. Maka ini yang kemudian menjadi tema bahasan kita pada siang hari ini, mengenal apa saja yang menjadi rukun wudu sehingga kemudian benarnya wudu kita mengantar kepada benarnya salat yang kita kerjakan. Adapun wudu yang kita kerjakan kaum muslimin, sebagaimana para ulama menjelaskan, setiap ibadah itu rata-rata ada rukunnya, ada syaratnya. Berkaitan dengan wudu kaum muslimin, para ulama telah merumuskan bahwa wudu itu memiliki beberapa jenis rukun. Berapa rukun wudu kaum muslimin? Kalau kita buka buku fikih, maka kita akan menemukan rukun wudu itu ada berapa, ibu dan bapak? Ada yang tahu? Rukun wudu berapa kira-kira jumlahnya, ibu dan bapak? Wudu yang senantiasa kita kerjakan sehari-hari itu memiliki rukun yang kalau rukun ini tidak kita kerjakan, kalau ada yang ketinggalan salah satunya saja, maka niscaya wudu ini tidak sah nilainya. Rukun wudu itu seperti dijelaskan oleh ulama ada 6. Ya. Yang pertama, rukun wudu yang pertama adalah niat. Dalam hadis Nabi dikatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal setiap hamba itu tergantung kepada niat. Kalau niatnya benar, maka benarlah amal ibadahnya. Kalau niatnya salah, maka salah juga ibadah yang dia kerjakan. Dan niat kaum muslimin sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di mana posisi niat? Niat itu posisinya di hati. Artinya apa? Ketika seseorang ingin melaksanakan wudu, kalau dia mendengarkan azan lalu tiba-tiba dengan suara azan dia melangkah ke tempat mengambil wudu, maka ketahuilah bergeraknya dia itu menunjukkan dia sudah memiliki niat untuk berwudu itu sendiri. Tergerak hatinya, bergerak dia menuju tempat pengambilan wudu, maka itu seseorang sudah dikatakan memiliki niat. Karena apa? Ulama mengatakan an-niyah mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya berada di hati. Lalu bagaimana kalau seandainya sebagian orang mengawali wudunya itu dengan melafazkan niat? Maka terkait melafazkan niat ini, ibu dan bapak, para ulama memiliki pembahasan tersendiri. Apakah melafazkan niat termasuk perkara yang dilarang? Ternyata kalau kita baca literatur fikih, kita akan menemukan di dalam mazhab Syafi'i dianjurkan melafazkan niat kalau memang dengan cara seperti itu bisa memantapkan hati. Artinya apa? Orang yang misalkan ragu-ragu dia supaya mantap hatinya, diizinkan untuk melafazkan niat. Sengaja aku berwudu dalam rangka menghilangkan hadas kecil. Apa tujuannya kita pasang niat itu? Supaya ketika kita berwudu mantap hati kita, wudu ini tujuannya untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau hadas kecil hilang, maka sahlah sholat kita. Karena seperti yang dikatakan oleh Nabi, Allah tak menerima sholat seorang hamba apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Maka wudu yang dia kerjakan ini dia niatkan dalam rangka menghilangkan hadas kecil. Maka melafazkan niat di dalam mazhab Syafi'i dikatakan perkara yang dianjurkan, bukan wajib. Maka keliru orang kalau seandainya menganggap sebahagian orang menjadikan melafazkan niat itu perkara wajib. Ini tidak tepat. Tetapi andaikan pun sebahagian orang memilih untuk tidak melafazkannya sama sekali, maka wudu yang dia kerjakan sah adanya. Kenapa? Karena yang namanya niat itu letaknya ada di dalam hati. Perkara dia melafazkan atau tidak itu perkara tambahan. Orang yang tidak setuju melafazkan niat, maka tak perlu dia lafazkan niat. Tapi kalau ada orang yang memilih melafazkan niat dalam rangka memantapkan hatinya, menghilangkan keraguan dalam dirinya, maka ketahuilah mazhab Syafi'i sudah termasuk mazhab yang menganjurkan melakukan itu kalau memang tanpa dilafazkan agak ragu-ragu hatinya. Ini yang pertama kaum muslimin, bahwa rukun pertama agar sahnya wudu seorang hamba dia harus mengawalinya dengan niat. Lalu apa rukun yang kedua? Rukun yang kedua agar wudu seorang hamba menjadi sah, maka dia harus membasuh
mukanya atau wajahnya. Yang kemudian menjadi pertanyaan, mana wajah itu ibu dan bapak? Mana saja batasan sehingga kalau kita basuh sah wudhu kita? Perlu kita ketahui ibu dan bapak, yang namanya wajah itu ada batasannya, ada ukurannya. Para ulama menjelaskan wajah itu terhitung mulai dari tempat tumbuhnya rambut secara normal. Coba kita perhatikan ibu dan bapak, masing-masing kita punya tempat tumbuh rambut secara normal. Mulai dari tempat tumbuh rambut secara normal sampai ke dagu. Ini bagian atas dan bagian bawah. Sementara kiri dan kanan, mulai dari anak telinga kanan sampai anak telinga kiri, maka ini kategori batasan dari wajah. Maka ketika seseorang berwudu, dia harus memastikan bahwa semua bagian wajahnya itu terkena oleh siraman air. Jangan sampai ada orang berwudu nyoba bawa ika nyana wudu, nyombong-nyombongan saja ke wajah, tidak sah. Atau ketika dia berwudu, dia cukupkan dengan satu tangan, sementara dia lupa bagian air untuk mengenai bagian wajah sebelah kanan dan juga kirinya. Maka penting kaum muslimin ketika orang berwudu, apalagi kalau dia mengambil wudu dengan kedua telapak tangannya, ini sangat memungkinkan dia membasahi semua wajahnya, mulai dari tempat tumbuh rambut secara normal sampai dagu, mulai dari anak telinga kanan sampai anak telinga kiri, dia basahi semua. Kena semuanya kaum muslimin. Maka ketika seseorang yang perlu berhati-hati, ketika seseorang mengambil wudhu dengan gayung, di mana salah satu tangannya dengan memegang gayung, yang lain membasuh wajahnya, maka perlu dia pastikan bahwa tangan ini dia kenakan kepada semua wajahnya. Jangan sampai duri-duri saja yang mengambil wudhu ibu dan bapak, tidak sah wudhunya kalau tidak sempurna. Maka perlu diperhatikan, kalau kita dengan kedua telapak tangan mudah kita basuh semuanya, lalu kita sampaikan ke bawah. Kenapa? Ini bagian rukun dari wudhu. Wajib basah semua wajah kita ini supaya kita mencapai kesempurnaan wudhu. Kalau kita gunakan satu tangan, ingat, kita putar-putarkan sehingga dia mengenai semua anggota wajah kita. Ini rukun yang kedua, di mana orang harus membasuh wajah atau muka yang ada di depannya itu. Dan syaratnya adalah tempat tumbuh rambut secara normal. Kenapa tempat tumbuh rambut secara normal kita katakan? Karena ada sebagian orang tidak normal rambutnya ibu dan bapak. Ya di siku tidak rambutnya di belakang baru tumbuh. Apakah mesti dia basuh sampai belakang? Tidak. Karena kenapa? Yang menjadi batas adalah tempat tumbuh rambut secara normal. Jadi kalau ada orang tidak normal, tidak ada rambutnya di siku, ibu dan bapak tidak perlu dia basuh sampai belakang. Karena ini batasan yang dinamakan sebagai wajah. Ini rukun yang kedua. Lalu rukun yang ketiga, kita katakan tadi rukunnya ada 6. Rukun yang ketiga, orang supaya sah wudunya adalah dia membasuh tangan sampai siku. Dalam Al-Quran dikatakan, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian hendak salat, maka basuhlah wajah kalian. Kemudian apa lagi? Wa aydiyakum ilal marafiq. Hendaklah kalian membasuh tangan kalian sampai siku. Ayat ini kaum muslimin menjelaskan kepada kita, kalau seseorang ingin berwudu, maka cara terbaik itu adalah dia membasuh tangannya sampai sikunya. Artinya apa? Kalau ia ingin membasuh sampai siku, berarti dia memulai membasuh tangannya dari mana? Dari siku atau dari tangan? Dari tangan dulu, dari ujung jari dulu. Ya, kadang-kadang kita menemukan orang berakhir siraman tangannya itu justru di ujung kukunya. Bapak model itu karena membasuh dari siku. Ada nampak seperti itu, Pak? Ya, dibuka keran kemudian dibasuh siku kemudian berakhir di ujung jari. Pertanyaannya, apakah yang seperti ini kemudian membuat wudunya tidak sah? Tentu tidak. Kenapa? Karena walaupun dalam ayat memang kita dianjurkan basuhlah tangan sampai siku, maka urutan yang benarnya memang seperti itu. Kita basuh tangan, ujungnya sampai di siku. Tapi kalau seandainya ada orang dibasuh dari sikunya, kemudian berakhir di ujung jarinya, maka yang seperti ini tetap dikategorikan sah wudunya. Hanya saja dia tidak mengikuti urutan yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan, basuhlah tanganmu sampai siku, wa aydiyakum ilal marafiq. Maka urutan ini kaum muslimin kalau bisa kita kerjakan dari tangan sampai siku sungguh baik. Tapi kalaupun seandainya ada orang membasuh dari sikunya sampai ujung jarinya, maka ini tetap sah. Kenapa? Karena inti dari berwudu itu adalah basahnya anggota wudu tadi dengan air. Selama anggota wudu itu basah, maka wudunya diterima. Hanya saja memang tidak mengikuti urutan yang disebutkan dalam Al-Quran.
Dan ketika seseorang berwudu membasuh tangannya kaum muslimin, hal yang paling perlu dia pastikan adalah siku yang seringkali tertinggal atau terlupa ketika orang membasuhnya. Sebagian orang, mungkin anak-anak barangkali ketika berwudu nyetinju saya ya keran tuh Pak, diputar air keran, hanya basuh-basuh tangannya seperti itu. Yang seperti ini tentu kita ragu, mungkin tidak terbasuh semua anggota tangannya. Makanya sebisa mungkin ketika kita berwudu, basuh tangan kanan, gunakan tangan kiri untuk menggosok, sehingga pasti oleh kita tidak hanya bagian depan saja, bagian belakang pun juga terkena. Maka itu pentingnya kita menggunakan tangan yang satu lagi untuk memastikan bahwa bagian tangan kita sampai sikunya ini basah oleh air. Kita basuh yang kanan, kemudian kita ganti yang ke kiri. Ini rukun yang nomor 3. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai batasnya di siku kita. Lalu apa rukun yang keempat? Rukun yang keempat setelah kita membasuh tangan adalah wamsahu ru'usakum. Ya, usaplah kepala. Perintah agama mengatakan imsah ru'usakum, usaplah kepala. Yang dikatakan oleh agama mengusap kepala adalah bagaimana kita mengupayakan agar kepala kita itu terkena sentuhan air. Perbedaannya kaum muslimin ketika berbicara masalah wajah dan ketika berbicara masalah tangan, Al-Quran mengatakan faksilu, basuhlah. Tapi ketika berbicara kepala, agama tidak mengatakan faksilu tetapi famsahu. Famsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Apa beda membasuh dengan mengusap? Kalau membasuh itu kaum muslimin, air itu mengalir dari wajah kita sampai ke bawah. Tangan itu airnya mengalir dari atas ke bawah. Tapi mengusap cukup menempelkan saja. Contoh air itu basah di tangan kita basahkan dengan air. Setelah dia basah lalu kita tempelkan. Maka yang seperti ini sudah cukup dikatakan mengusap. Tidak harus sampai basah puluh kepalanya ibu dan bapak. Ada orang misalkan setelah wudu tuh basah kepalanya. Itu ragu, itu mandi atau wudu? Ya, karena memang berwudu itu cukup hanya dengan mengusap kepala. Yang dinamakan mengusap itu tidak perlu sampai airnya melimpah-limpah. Cukup basah tangan kita lalu kemudian kita usap ke kepala kita. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara mengusap yang diajarkan oleh Nabi? Di sini ternyata kita temukan ulama itu berbeda pendapat. Ya. Di dalam mazhab Syafi'i mengatakan seminimal rambut yang diusap itu adalah sedikit rambut yang ada di kepala kita. Walau dalam batas hitungan 3 helai rambut. Tentu saja yang dimaksud 3 helai dalam mazhab Syafi'i itu tidak perlu kita hitung cici rambut baik tiga kemudian kita basahkan, bukan begitu. Maksudnya adalah bahkan dalam jumlah sedikit pun kita usap, maka sahlah kita mengusap rambut tadi. Kenapa? Dalam beberapa hadis mazhab Syafi'i menemukan dahulu Nabi pernah berwudu dan beliau tidak melepaskan kopiahnya, tidak melepaskan sorbannya. Jadi pernah dalam sebuah hadis itu Nabi berwudu ibu dan bapak, lalu Nabi tidak melepaskan sorbannya, hanya mengusap rambut yang ada di luar sorban. Pertanyaan kira-kira ibu dan bapak, kalau rambut yang ada di luar sorban itu banyak atau sakit ya? Sakit ya? Artinya Nabi tidak perlu melepas sorbannya lalu Nabi usap. Sedikit ini saja sebatas rambut yang ada di luar sorban. Maka mazhab Syafi'i mengatakan seminimal rambut yang diusap adalah sedikit bagian daripada rambut, walaupun hanya sebagian saja. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, praktek Nabi mengerjakan seperti itu. Sementara mazhab Maliki mengatakan bahwa yang utama orang mengusap kepala itu adalah mengusap semua bagian kepalanya. Jadi kalau mazhab Syafi'i sebagian saja cukup, mazhab Maliki mengatakan semuanya. Jadi kalau ada orang berwudu, seperti yang dijelaskan dalam mazhab Malik, dia ambil air, dia usap kepalanya semuanya sampai ke belakang, kemudian dia kembalikan ke depan. Ini cara dalam mazhab Maliki. Adapun dalam mazhab Hanafi dikatakan bahwa seminimal orang mengusap kepala adalah dia mengusap 1/4 dari bagian kepalanya. Dari mana mazhab Hanafi mengambil kesimpulan seperti ini? Karena ada hadis yang lain. Suatu kali Nabi berwudu, Nabi tidak melepaskan sorbannya. Nabi hanya mengangkat sorbannya sedikit lalu memasukkan tangannya ke dalam kepalanya. Jadi kira-kira Pak, setelah diambil, dibuka oleh Nabi sorbannya, Nabi letakkan tanpa melepas sorban, kemudian Nabi keluarkan kembali tangannya.
Maka mazhab Hanafi mengambil kesimpulan seminimal-minimal mengusap kepala itu adalah 1/4 kepala. Pertanyaannya, di mana tangan ko ampek ko ibu dan bapak? Di mana tangan seperempet ko? Karena ternyata diteliti oleh mazhab Hanafi, kepala kita ini kalau kita tempelkan tangan di atasnya ibu dan bapak, itu bisa ditutupi dengan 4 kali. 1, 2, 3 ampek. Berarti satu telapak tangan ini setara dengan 1/4 kepala. Artinya kalau sudah masuk 1 kali tangan saja, artinya 1/4 kepala terkena sentuhan air, maka itu sudah cukup. Maka disinilah kita menemukan ibu dan bapak, ada begitu banyak variasi mazhab, ada begitu banyak pemahaman yang berbeda di antara para ulama. Maka mana saja yang kita pilih, maka niscaya insya Allah wudhu kita tetap sah, tanpa perlu mengkritisi, tanpa perlu mengkritik, tanpa perlu mencela orang lain yang tidak sama dengan cara wudhu kita. Yang jelas kalau sama seperti yang diajarkan oleh para ulama, insya Allah wudhu kita sah. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, walaupun mereka mengatakan seminimal-minimal mengusap kepala adalah sedikit dari rambut, tetapi dalam riwayat yang lain pernah dikatakan, walau Imam Syafi'i berpendapat sedikit saja sudah sah, tapi dalam prakteknya Imam Syafi'i memilih selagi bisa semuanya, maka dikerjakan semuanya. Itu bentuk cara mengusap kepala yang terbaik. Kemudian ini rukun yang keempat. Yang kelima, apa rukun supaya wudhu kita sah? Yang kelima adalah supaya wudhu kita sah, kita harus membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Dan ini juga perlu perhatian kaum muslimin. Sebagian orang begitu menyederhanakan dan menyepelekan masalah menyirami kaki ini sampai kedua mata kaki. Setelah dihidupkan keran, dia sepak-sepak saja air itu. Ya, sehingga apa? Tidak sampai merata air itu sampai ke tumit bagian belakangnya. Hal yang seperti ini bisa membawa kepada tidak sahnya wudhu yang dilakukan seorang hamba. Makanya ketika seorang berwudhu, pastikan kedua tangan ini kita gerakkan kaum muslimin. Kita gunakanlah kedua tangan kita ini untuk memastikan bahwa air mengenai semua kaki kita, baik bagian depannya maupun juga bagian belakangnya. Kenapa? Karena ini yang menjadi penentu sah atau tidaknya wudhu kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit. Kenapa? Karena kadang-kadang sebagian orang tidak mau membasahi sampai ke belakang, disiramkannya saja air itu ke bagian depan punggung dari kakinya, lupa dia bagian tumit belakangnya. Maka supaya sempurna wudhu kita kaum muslimin, gunakanlah tangan kita, gosok-gosok bagian depan kaki kita, gosok juga bagian tumitnya, pastikan bahwa kemudian air itu merata sampai ke kedua mata kaki. Kalau kita lakukan seperti itu, maka sahlah basuhan kita terhadap kaki. Dan yang terakhir, keenam adalah bahwa kita mengerjakan wudhu tadi secara tertib alias berurutan. Para ulama mengatakan wudhu tadi harus dikerjakan berurutan. Mana yang nomor pertama itu yang kita dahulukan, mana yang nomor 5 itu yang kita akhirkan. Maka kalau kita susun kembali kaum muslimin, ada 6 rukun wudhu supaya sah wudhu kita. Yang pertama, kita memulai wudhu tadi dengan niat. Yang kedua, hendaklah kita membasuh muka atau wajah kita. Batasan muka di atas, tempat tumbuh rambut normal sampai dagu, dan sebelah kanan anak telinga kanan sampai anak telinga kiri. Dan yang ketiga, kita membasuh tangan sampai siku, pastikan bahwa siku juga terkena air. Kemudian yang keempat, kita mengusap kepala dengan pilihan 3 mazhab tadi. Dan yang kelima, kita membasuh kaki sampai terkena kedua mata kaki, dan pastikan tumit juga terkena. Dan kalau kita melakukan secara berurutan, insya Allah wudhu kita sah dan kita siap untuk mengerjakan sholat dengannya. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kami yang menyampaikan.